wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Manajemen Mutu, Bapak Dede Taufik Nur Rahman yang saya hormati, Ibu pemateri Bu Leni Nur Hayati, calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 2 Tasikmalaya yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terima kasih atas kehadirannya dalam acara diseminasi budaya positif yang diusung oleh calon guru penggerak Ibu Leni Nur Hayati. Alhamdulillah kita patut bersyukur bisa berkumpul di sini dalam rangka membuka cakrawala berpikir kita, membuka paradigma berpikir kita dalam bagaimana menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan yang berbasis pada budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Nah, nanti Ibu Leni akan menjelaskan lebih gamblang. Insya Allah. Untuk kebermaknaan acara ini mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dan arahan dari Bapak Dede Taufik sebagai perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Rudi sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tercurahlah kepada habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Yang terhormat Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, alhamdulillah terima kasih atas waktunya, undangan dari kepala sekolah melalui CGP SMK 2 Tasikmalaya yang dalam hari ini melaksanakan diseminasi. Sengaja dibagi 4 sesi untuk kegiatan diseminasi dan berfokus pada wali kelas dan kaprok dengan tujuan ini menjadi bola salju yang akan bergulir semakin besar, berdampak pada siswa minimal di kelasnya masing-masing, dan lebih baiknya lagi adalah berdampak pada lingkungan ekosistem SMK Negeri 2 Tasikmalaya pada umumnya. Selamat kepada Bu Leni, semangat untuk terus mengembangkan diri melalui CGP ini. Mudah-mudahan ini adalah upaya kami untuk senantiasa mengasah kampak atau mengasah kemampuan, mengasah kompetensi dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan harapan kita, yaitu terciptanya profil pelajar Pancasila. Dengan budaya positif ini nanti akan disampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana mewujudkan budaya positif melalui teori-teori pendidikan modern. Untuk itu, selamat mengikuti kegiatan ini. Terima kasih atas partisipasinya dan terus semangat menjadi guru-guru hebat dan bermakna pada siswa atau pada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede yang sudah memberikan arahannya. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, mari kita simak saja paparan diseminasi dari Ibu Leni Nur Hayati. Beliau adalah guru dari Teknik Kelistrikan SMK Negeri 2 Tasikmalaya. Beliau lahir Tasikmalaya 1 Mei 1980, kemudian lulusan UPI tahun 2003 Teknik Elektro, dan beliau sekarang menjadi bagian daripada SMK Negeri Tasikmalaya sekaligus alma mater beliau ketika mengenyam pendidikan STM dulu ya, masih STM negeri. Untuk itu kepada Ibu Leni Nur Hayati dipersilahkan. Oke, terima kasih Bapak Moderator, Pak Rudi dan Pak Dede sebagai pembuka di acara ini. Baik Bapak Ibu, mohon maaf saya sepertinya harus berdiri ya, karena tidak nyaman juga, karena ingin ada interaktif dengan Bapak Ibu semuanya.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di sini. Ya, sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, itu yang selalu kita harapkan ya. Oke, pada kesempatan hari ini ya, saya di sini ditugaskan ya, kebetulan saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Dan di sini tugas saya adalah bukan untuk menggurui, tetapi di sini saya ingin memberikan pengimbasan sama Bapak Ibu, mengajak ya untuk ke perubahan di sekolah kita ke arah yang lebih baik untuk anak-anak kita tentunya, itu seperti itu. Jadi mohon maaf sekali kalau misalkan bukan ada tujuan untuk menggurui, itu seperti itu ya. Tapi ini kita hanya mentransfer apa yang telah saya dapatkan selama pendidikan di modul 1, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, diawali dengan diseminasi budaya positif. Saya perkenalkan terlebih dahulu, ini adalah saya sendiri yang ada di tengah, itu ya, Leni Nurhayati. Kemudian yang sebelah kiri yaitulah Bapak Wigonggo Diantaranggono. Beliau adalah fasilitator saya di kegiatan ini. Alhamdulillah masih bertemu di tatap maya saja dengan beliau. Kemudian yang kedua adalah Ibu Azizah Nurul Rahma. Dia adalah pengajar praktik yang terjun langsung memantau kegiatan saya selama kegiatan CGP. Beliau ada di SMA Negeri 4 Tasikmalaya, seperti itu. Kemudian ini yang akan saya lakukan, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMK Negeri 2 Tasikmalaya. Itu alhamdulillah ya, saya diberi kesempatan saat ini oleh Bapak Kepala. Silahkan Bu, lakukan apa yang bisa Ibu sampaikan untuk perubahan di SMK 2 ini. Nah, dari kata budaya positif ini sendiri, itu ya, saya ingin bertanya terlebih dahulu sama Bapak dan Ibu. Barangkali ada yang tahu apa itu budaya positif? Bu, ada Bu? Halo, semangat Bapak Ibu. Oke, nyantai aja ya, serius santai sarang abdi mah Bapak Ibu. Tekening serius teh, tekening santai teh, pilih santai teh mah pilih nundutan gitu. Ada yang tahu Bapak Ibu budaya positif? Barangkali satu kata boleh. Disiplin. Disiplin. Ada lagi Bu Ayah? Kebiasaan positif. Kebiasaan positif. Ada lagi? Sudah positif? Sudah positif. Kebiasaan baik. Oke, betul sekali. Dari kata budaya positif saja kita sudah tahu bahwa ini adalah kebiasaan yang harus kita lakukan. Tetapi ya, kebiasaan-kebiasaan ini kita pun harus on the track dengan anak-anak, itu seperti itu ya. Jadi kebiasaan positif ini datangnya harus ada dari dorongan intrinsik dari kita, gitu ya, karena ada motivasi yang ingin merubah gitu ke arah yang lebih baik. Ya, baik. Di sini saya sampaikan bahwa budaya positif di sekolah itu adalah nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini tujuannya ketika kita melihat anak-anak kita dengan anak-anak yang generasi apa sekarang Bu? Generasi Z gitu ya, generasi Z dengan segala teknologinya ya, anak-anak akan lebih pintar. Tetapi dari segi ya attitude, dari segi sikap, mereka tetap harus kita iringi gitu ya, harus kita arahkan. Nah, itulah tadi
ya, gimana caranya dengan perubahan-perubahan sikap dari mereka ya, karena teknologi, anak itu bisa bertanggung jawab, anak itu bisa santun, tentu saja dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, pada kali ini dari konsep budaya positif sendiri, konsep intinya itu ada 8 Bapak Ibu. Insya Allah saya akan memaparkannya semuanya, tapi selintas. Kalau semuanya itu mari Ibu Bapak gabung di CGP, karena saya belajar pun ini hampir 2 bulan gitu ya, karena pembelajaran dengan 8 konten ini ya, kita sudah alhamdulillah gitu, kita sudah mencoba menerapkannya dan itu memang ada respon positif dari anak-anak seperti itu. Nah, konsep intinya ada, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, lanjut kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, saya akan menyampaikan satu persatu di sini, dan mungkin barangkali nanti ada interaktif saya dengan Bapak Ibu ya, kita memposisikan, karena yang paling penting adalah yang kita saya tekankan adalah posisi kontrol guru dan keyakinan kelas, itu seperti itu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma pembelajaran dengan paradigma baru ya, ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Barangkali ada yang tahu prinsip berdiferensiasi itu seperti apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Pernah dengar Pak? Belum? Sudah Pak Rais pernah apa? Pengelompokan, betul sekali. Ada lagi? Ada lagi? Oh belum ya, belum tahu. Ya, berdiferensiasi ini pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, dengan konten, ada pembelajaran dengan berdasarkan konten ya. Jadi pengelompokan anak-anak berdasarkan gaya belajar gitu, seperti itu ya. Di sini pembelajaran ini harus sesuai dengan kebutuhannya ya, karena kalau misalkan selama ini kita hanya belajar, mengajar, datang, ngabsen, ceramah, pulang misalkan gitu, seperti itu. Dan ternyata sekarang ya, benar-benar kita itu harus membimbing anak, mengarahkan anak sesuai dengan kodratnya. Apalagi dengan sekarang ada kodrat zaman yang memang harus kita arahkan seperti itu. Nah, di sini tentu saja itu berdasarkan tahap pengembangan sesuai dengan teori psikologi modern, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila itu tentu saja ada 6 dimensi ya, yaitu 6 dimensi: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu adalah untuk dimensi dari profil pelajar Pancasila. Dan saya yakin Bapak Ibu selama ini di SMK 2 kita sudah menerapkan itu ya. Dari kegiatan-kegiatan pembiasaan pagi itu merupakan penerapan dari profil pelajar Pancasila gitu ya, seperti itu. Baik, nah selama ini ya kita punya miskonsepsi tentang teori kontrol ya, dimana guru itu bisa mengontrol murid katanya. Kamu kudu kieu, kamu kudu kieu, pokoknya mah kamu kudu A nya A, kamu kudu B nya B. Nah, ternyata itu adalah ilusi ya.
itu hanya hayalan kita, karena memang anak itu dia punya dorongan sendiri itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Contohnya apa? Pujian gitu ya. Ih, si bager, si kasep, kan kayak gitu ya. Nah, ternyata teori kontrol itu merupakan teori yang ilusi, yang miskonsepsi gitu ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Pokoknya kamu asup jam 5 kudu hayang nyaho kudu bebersih heula misalkan. Nah, seperti itu. Dengan tujuan maksudnya kita menerapkan kedisiplinan anak, tetapi ke anak sendiri pasti akan ada penolakan dari dirinya, seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini ada stimulus respon yang pertama ya, itu dari kontrolnya, bahwa realitas kebutuhan kita itu sama, tapi menurut teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda ya. Kita punya kebutuhan yang berbeda-beda. Memperlakukan anak yang emosional dengan anak yang sabar mungkin akan berbeda ya. Yang emosional kita tidak bisa memberikan lagi yang emosi, harang-harang ayat gitu kan ya, seperti itu. Kemudian semua orang melihat yang sama, tetapi ternyata menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi kita pun harus berusaha memahami orang lain dengan kita. Itu teori kontrolnya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi menurut teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Anak nakal, anak aktif, mereka pasti punya tujuan. Itu seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tetapi hanya Anda sebenarnya ya yang bisa mengontrol diri Anda sendiri ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, pokoknya hayu hadieu sadayana ngabring, tidak bisa, karena Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujuk dan gagal. Kemudian kita di sini teori kontrol itu berkolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, yang kita lakukan di sini di guru penggerak itu bukan pemaksaan atau membujuk, tapi mengajak berkolaborasi untuk perubahan gitu. Jadi tidak ada istilah pang CGP nah pangriweuh nah Bapak Ibu, tapi mungkin karena kami di sini yang istilahnya terjun langsung ke sana, mencoba gitu kan ya, seperti itu, mencoba, ingin tahu, belajar, makanya oh seperti ini. Dan apa yang kita sampaikan ini itu mengimbaskan ke teman-teman semuanya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke disiplin positif ya Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu, tunduh tuh misi tunduh mangga kaleut heula. Ya, disiplin itu berasal dari kata disiplina. Ya, artinya belajar Bapak Ibu. Jadi selama ini konteksnya kalau disiplin teh sidak bari balem gitu, budak teh kudu disiplin gitu kan. Nah, ternyata tidak gitu, tetap belajar, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berasal dari nilai-nilai dirinya yang diyakininya. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward. Karena selama ini yang kita tahu anak-anak itu pengen ada reward dan selalu ada hukuman, itu seperti itu. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta yang memiliki disiplin diri
ya, disiplin diri sehingga mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang lebih utama adalah ini tadi, jadi memiliki disiplin diri, ada dorongan intrinsik dari dirinya, ingin berubah, ya, ingin berubah, ingin ke arah yang lebih baik. Karena kalau tidak ada dorongan dari dirinya, ya, walaupun misalkan kita memberikan dorongan, hayu-hayu untuk berdisiplin, hayu-hayu untuk belajar, tapi dari dirinya tidak ada perubahan, tidak ada dorongan, pasti itu tidak akan terjadi seperti itu. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama. Nah, nilai kebajikan yang sudah kita terapkan selama ini di SMK 2 itu dari profil pelajar Pancasila. Dan kita sudah itu, ya, dan ini sudah kita rasakan itu. Nah, adanya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berhak mulia, berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Adapun kebijakan dari institusi lain, ya, dari middle year MYP ini ada punya empati, punya toleransi, kritis, reflektif, ya, kemudian bisa kolaborasi. Kemudian dari institusi lain, ya, kita punya life skillnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi intinya nilai-nilai kebajikan ini nilai yang disepakati bersama. Dan alhamdulillah, ya, selama saya di SMK 2 ini perubahan-perubahan untuk menjadi anak-anak yang lebih baik itu sangat terasa. Itu apalagi kita sudah menggunakan dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, dari yang barusan mengenai nilai kebajikan, ada Bapak Ibu yang dinamakan dengan kebutuhan dasar manusia. Semua punya kebutuhan. Kira-kira apa saja ya, Bu? Ada yang tahu, Bu, kita butuh apa? Sangat pangan papan, betul, Bu. Yang bisa makan, Nek, apa nih? Kebutuhan apa? Diakui bisa. Gimana Pak Ferry? Aktualisasi, betul. Ya, betul sekali apa yang Bapak Ibu sampaikan. Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan untuk apa yang kita inginkan. Ya, Neng Risma pengen apa? Pengen kasih sayang, betul sekali. Lagi butuh kasih sayang. Ya, seluruh tindakan yang kita lakukan, ya, memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ya, tentu saja ini adalah kebutuhan dasar manusia, tidak bisa lepas. Hanya orang yang sudah meninggal yang tidak membutuhkan, ya, apa-apa, ya, seperti itu. Karena kita pasti membutuhkan apapun itu. Nah, yang Bapak Ibu sampaikan, ya, ini saya sampaikan dengan 5 kebutuhan manusia. Tadi yang kata Bu Hen, bertahan hidup itu adalah dari sandang pangan papannya. Kemudian Bu Risma tadi bilang bahwa butuh kasih sayang, Bu, saling diterima, saling diperdulikan, saling kerjasama, bisa menjadi dari bagian kelompok itu, ya. Karena kita sekarang biasanya lain balan urang gitu kan, lain circle ulang, padahal itu adalah dalam bentuk saling dipedulikan, berbagi. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginannya ingin ditanggapi, ingin dianggap, merasa pengen diakui, pengen didengar. Selanjutnya kebebasan, orang pengen keinginan itu bisa mandiri,
bisa mencoba hal-hal baru, ya, dan yakin semua tuh bisa mampu melakukan itu. Kemudian mampu mengendalikan arah dirinya, ya, itu mau kemana arahnya. Insya Allah semua orang punya dan itu kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir adalah kesenangan, ya. Sekarang itu orang-orang sudah bisa bermain, humor, antusias, tertawa, itu adalah kebutuhan. Dan saya lihat sekarang itu orang-orang sudah inginnya yang namanya kesenangan itu nomor satu. Karena saya pun berprinsip dalam hidup saya, ya, itu prinsip saya adalah hanya satu, jangan lupa bahagia, ya. Mau apapun, sebanyak apapun harta kita, ya, sesehat apapun kita, kalau hati tetap tidak bahagia, ya, kita merasa paling paling down gitu, ya. Jadi jangan lupa bahagia Bapak Ibu, ya. Bahagia itu tidak secara finansial doang, ya. Bisa ketawa seri hahaha dengan teman pun itu merupakan suatu kebahagiaan, ya. Lihat anak gokilnya anak-anak di kelas pun itu adalah kebahagiaan, ya, seperti itu. Oke Bapak Ibu. Nah, yang ini yang saya sampaikan, motivasi perilaku manusia. Nah, yang dari tadi kita berkaitan bahwa motivasi perilaku manusia itu ada yang dinamakan dengan motivasi ekstrinsik, ya, motivasi dari luar, ya, dimana ini biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi niatnya sudah beda, motivasinya. Abi mah erek ngiringan CGP ngarah kenging ilmu. Nah itu udah, itu kalau itu motivasi dari intrinsik atau eksternal atau dari intrinsik, Bu? Intrinsik, betul. Tapi kalau misalkan abi mah badai ngiringan CGP ngarah mungkin kenging snack gitu kan, kegiatan CGP itu dari dalam diri atau dari luar, Bu? Dari luar, ya, seperti contohnya, Bu, gitu. Karena snack di sini ya segini adanya gitu, ya. Beda lagi kalau misalkan saya ngasihnya mesin cuci gitu, ya. Mungkin Mbak Risma lebih semangat. Oke, baik. Nah, kemudian untuk motivasi intrinsik itu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ya, itu dari intrinsik. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan hukuman, ada yang dinamakan dengan konsekuensi, dan ada yang dinamakan dengan restitusi. Kalau hukuman itu biasanya tidak terencana, tiba-tiba, ya enggak? Gitu kan, seperti di depan tidak terencana, anak datang pagi-pagi, ternyata anak melakukan pelanggaran, pasti tiba-tiba, ya kan, tiba-tiba kita melakukan itu, tidak direncanakan, itu kan. Tetapi murid tidak tahu akan yang terjadi, ya, akan dan bersifat satu arah, kemudian bisa berupa fisik atau psikis, ya, itu dengan ucapan, misalkan dengan verbal, itu hukuman. Tetapi kalau konsekuensi itu terencana, disepakati, ya, seperti anak tidur di kelas tanpa kesepakatan ngomong dulu, berarti anak-anak itu harus misalkan aturannya harus nyanyi, misalkan seperti itu. Nah itu untuk konsekuensi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, ya, misalkan kesiangan, konsekuensinya kudu nyanyi, gitu kan, tetap tak nyaman, aduh terus kesiangan pasti kita kudu nyanyi. Nah seperti itu. Kemudian sikap guru yang selalu memonitor siswa, ya, memantau, nah itu terus gitu kan, gitu. Jadi kita terus ngepoin anak-anak, ya. Tetapi kalau restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah ini yang kita harapkan. Kita ada yang dinamakan dengan restitusi, ya, di CGP ini. Alhamdulillah ini ilmu baru buat saya, ya, itu seperti itu.
Nah, di sini saya akan menyampaikan posisi kontrol guru. Kita nanti ada refleksi ya, introspeksi, kita ada di posisi mana ya, seperti itu. Nah, kira-kira Bapak Ibu merasa di posisi mana? Penghukum kah? Teman kah? Pemantau kah? Atau pembuat merasa bersalah? Atau manajer? Pernah semuanya. Saya juga pernah, Bapak Ibu, semuanya. Ya, ini adalah posisi kontrol seorang guru ya. Nah, sebagai ininya saya tampilkan video yang mencerminkan posisi kontrol 5 posisi kontrol. Silahkan disimak Bapak Ibu. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, itu yang pertama ya. Ini yang posisi merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Oke, lanjut aja posisi teman ya. Sepertinya ini Bu Risma nih seperti ini nih. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke. Ada 2 lagi ya. Posisi pemantau.
Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nih, terakhir posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, plus semuanya. Nah, melihat dari penerimaan posisi kontrol guru ini, kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana? Kalau saya merasa pernah di posisi semuanya, ya semuanya, betul seperti itu ya, gitu. Pernah mengajak ke anak seperti layaknya teman, ngontrol seperti itu ya. Oke, baik. Nah, di sini saya ingin interaktif Bapak dan Ibu ya. Kita jawab yuk, kira-kira kalau saya ngasih ya pernyataan di depan seperti ini gitu ya. Apa ada di posisi mana guru tersebut? Oke, baik. Nah, kira-kira ini ketika ada siswa kita misalkan tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, terus Bapak Ibu berapa kali Bapak bilang kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Kira-kira ini apa ya? Merasa bersalah? Oke, baik, kita cek ya. Pembuat merasa bersalah. Betul sekali Bapak Ibu. Plus dong. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya. Nah, hormat bendera selama 1 jam kata Bu Linda. Nah, itu apa? Kita lihat, betul tidak? Penghukum, betul sekali. Kita lanjut. Kamu sudah melanggar peraturan. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atribut koperasi. Nah, jangan diulang lagi. Nah, kira-kira ini apa? Pak Perila? Apa ya? Apa ya? Keempat apa ya? Kita lihat ya. Jangan diulang lagi. Pemantau, betul sekali ya. Dipantau nih meser ke koperasi gitu kan, seperti itu. Selanjutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah
udah nggak apa-apa. Nah, sebagai apa? Bu Risma? Iya, itu Bu Risma sekali sebagai teman ya. Oke, selanjutnya ini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Oke, posisi manajer. Betul sekali. Nah, kita lanjut, ada beberapa lagi. Saya kecewa sekali dengan kamu, Pak Sur. Barangkali ada yang tahu saya kecewa katanya. Posisi apa, Pak? Apa ya? Membuat merasa bersalah. Betul sekali, Pak Rais. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Wah, kira-kira apa? Apa ya? Ya, penghukum. Kita coba ya, kita cek betul tidak? Betul sekali. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Betul tidak? Manajer. Ya, betul sekali. Nah, ketika kita melihat ini, kita bisa introspeksi diri, kita ada di posisi mana, itu ya. Oke, Bapak Ibu, satu lagi mungkin, ayo lakukan demi Bapak Ibu, Bu Siti. Temankah? Oke, betul sekali sebagai teman, ya. Oke, baik. Nah, satu lagi, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Boleh tak? Apa? Pemantau. Kita coba ya. Oke, betul sekali. Ya, oke. Applause buat semua ya. Berarti posisi kita tuh semuanya pernah, ya. Semuanya pernah. Kita pengennya ada di posisi manajer. Tetapi ketika memasuki sebagai posisi manajer itu semuanya berproses, ya. Karena yang namanya memanage itu mulai dari mengendalikan diri kita sendiri. Oke, selanjutnya ada yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Ada yang tahu Bapak Ibu keyakinan kelas itu apa? Kesepakatan, oke, betul sekali, hampir sama dengan kesepakatan kelas. Kita tahu ketika kita naik motor, ya, kita naik motor, kemudian polisi memberikan aturan bahwa naik motor harus pakai helm, ya, betul nggak? Nah, kemudian keyakinan kita apa ketika pakai helm itu? Takut polisi, berarti ada motivasi dari eksternal. Kalau dari diri, untuk keselamatan. Nah, itu betul sekali. Aplaus dong buat kita semua. Betul, untuk keselamatan. Nah, salah satu pembuatan keyakinan kelas itu adalah seperti itu, ya. Jadi kita kembalikan seperti kita, jangan buang sampah sembarangan. Tetapi ketika kita menyampaikan dengan anak membuat keyakinan bahwa dengan membuang sampah sembarangan itu salah, kita yakinkan dengan anak-anak bahwa kebersihan itu lebih baik, gitu ya, lebih baik, itu seperti itu. Nah, di sini keyakinan kelas itu mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa coba Bapak Ibu? Ya. Oke, betul sekali. Betul, nah itu kesadaran dari diri, bukan ketakutan. Betul sekali. Kalau aturan, kalau anak biar taunya aturannya harus begini, harus begini, gitu kan ya. Tetapi kalau kita membuat keyakinan kelasnya, ada kesadaran dan ada dorongan dari anak-anaknya. Nah, seperti yang pembentukan keyakinan kelas, kenapa kami mengajak semuanya sebagai wali kelas, terutama di wali kelas, kita coba buat keyakinan kelas di kelas masing-masing terlebih dahulu, ya. Ada chemistry dengan anak-anak, dan alhamdulillah kebetulan saya sudah membuat keyakinan dengan anak-anak, dan di sini, ya, keyakinan kelas ini harus sifatnya abstrak, ya, berupa pernyataan, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Bukan ada kata jangan.
Kemudian sedikit saja dan mudah diingat, alhamdulillah saya sudah mendapatkan keyakinan kelas dengan kelas 11 TK 1 itu 4 poin ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, kita di sini pun pengen adanya keyakinan sekolah. Tetapi kenapa wali kelas dulu yang kita libatkan, biar kita coba ke anak-anak terlebih dahulu. Tentu saja dengan keyakinan kelas ini kita akan lebih nyaman dengan anak-anak. Kemudian semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dan saya ini sudah mencoba melibatkan mereka ketika membuat dari pernyataan negatif mereka, jangan membuli, stop bullying, stop ada yang sangat lucu dengan mereka gitu ya. Ada pernyataan dari anak-anak tuh, jangan punten ya, jangan kentut di kelas, jangan kentut di kelas, tong hitut, semua keluar itu ya. Nah, kita kembalikan ke anak-anak bahwa kalau misalkan kegiatan seperti itu ya, sikap seperti itu, berarti kita tidak menghargai orang lain. Kemudian stop bullying tetap sama. Nah, saya sudah mendapatkan pertama poinnya harus saling menghargai, kemudian disiplin, kemudian rajin, terakhir itu apa ya, maaf Pak Rodi kalau lagi kelihatan, jaga kebersihan kelas gitu. Nah, karena apa yang kita sampaikan ketika bilang jangan, justru anak sekarang kalau bilang jangan itu sok ngajakin gitu kan, seperti itu. Alhamdulillah saya sortir semuanya ada sampai 4 poin. Nah, kami mengharap Bapak Ibu wali kelas bisa seperti ini dengan anak-anaknya, karena apapun yang terjadi nanti kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas ya. Ini tidak dipaksa ya, tidak dipaksa, tapi ada dorongan intrinsik dari anak-anaknya seperti itu. Oke, dilanjut. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, di mana ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah, di sini ada menanyakan keyakinan. Keyakinan itu yang kita sepakati tadi dengan anak-anak ya di keyakinan kelas. Nah, menstabilkan identitas merupakan berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya, berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Jadi menganggap mereka bahwa apa yang kita lakukan konfirmasi dulu, distabilkan identitasnya. Kemudian selanjutnya, validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, di mana saya contohkan, kamu pasti punya alasan ya mengapa melakukan hal itu, contohnya seperti itu. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat dirimu. Jadi kita validasikan dulu kesalahan dia tuh, jangan langsung menjat kamu sih jika itu gitu kan. Kita validasi, tapi tindak lanjutnya menanyakan keyakinan kelasnya berdasarkan prinsip teori kontrol. Pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya, seperti itu. Jadi apa keyakinan kelas kita ya, apa nilai apa yang telah disepakati bersama, kemudian kamu ini menjadi orang yang seperti apa. Nah, itu adalah menanyakan keyakinan dari teori berdasarkan teori kontrol itu. Nah, ini saya sudah coba ya contoh penerapan segitiga restitusi. Boleh Bapak Ibu simak videonya. Ada gratis dalam 5 menit. Ketika
yang lain juga selalu dicontek, Bu. Oh begitu. Wajar kalau kamu marah sama kesal. Ya, jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Farhan tadi? Saya marah-marah, Bu. Terus saya maki-makiin Farhan. Dan tanpa sadar saya mengebrak meja, Bu. Oh gitu. Pasti kamu berbuat itu karena ada alasannya ya? Iya, Bu. Masa saya telah bersusah payah menyelesaikan tugas dan sudah selesai mengerjakan soal, tapi Farhan yang mencontek, Bu. Terus tidak mau berusaha sendiri. Oh, ya wajar lah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaan kamu itu dicontek begitu aja. Ya, oleh Farhan, ibu pun sangat menghargai tindakan kamu, ya, yang tidak berbuat tapi diusahakan tidak berbuat lebih buruk dari itu, ya seperti itu ya. Misalnya kalau kamu memukul, kemudian nanti kamu akan di luar kendali emosinya ya. Ya. Nah sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai tadi mengebrak meja itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu, malah bertentangan. Oke, menurut kamu keyakinan kelas apa sih yang sudah dilanggar tadi itu? Saling menghormati antar teman, Bu. Oh betul. Nah, menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu lakukan? Sangat penting, Bu. Oke, sangat penting ya. Jadi, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar. Nah, betul sekali, harus lebih sabar ya. Kamu bersedia nggak memperbaiki itu? Tentu bersedia, Bu. Alhamdulillah. Nah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki itu? Saya harus bisa lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan laporkan kepada guru mata pelajaran dan atau wali kelas saja, Bu. Oke, sama wali kelas ya. Ya, tepat sekali. Itu tindakan Jahran yang sangat baik ya. Semangat ya. Sekarang silahkan Jahran kembali ke kelas ya. Ya, Bu, sama-sama. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, Bapak Ibu bisa plus buat semuanya. Alhamdulillah ya. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi gitu. Jadi semoga Bapak Ibu bisa menerapkannya ini ya kepada anak-anak kita. Insya Allah ketika ada keyakinan kelas di anak-anak kita itu kita kembalikan lagi ke mereka, karena tentu saja ada dorongan intrinsik dari masing-masing individu ya. Yang terakhir mana? Nah, yang terakhir dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, dimanapun guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Ya, bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer atau AMO dan menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Oke, yang terakhir saya mengajak Bapak Ibu kita refleksi. Silakan berdiri, boleh berdiri. Kita rada gerakan sedikit ya dengan jungkok. Oke, kita coba ya. Oke.
sekolah kita, ya seperti itu. Oke, baik, akhir kata dari saya, hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Leni. Sekali lagi aplaus untuk Bu Leni yang keren sekali, sangat bagus sekali penyajiannya, menjelaskan bagaimana budaya positif itu untuk merubah cakrawala berpikir kita dalam bagaimana menyelenggarakan proses pelayanan pendidikan, khususnya bagi anak didik kita, yang lebih mengedepankan pada makna menimbulkan, menumbuhkan motivasi-motivasi intrinsik yang didasari pada teori kebutuhan yang sekarang mungkin berkembang di teori pilihan, karena manusia itu bergerak sesuai dengan motif. Nah, motifnya itu tergantung dengan kebutuhannya itu sendiri, tergantung dengan pilihannya itu sendiri, sehingga tercermin di dalam suatu perilakunya. Itulah yang harus kita bahas, itulah yang harus kita angkat dan harus kita pahami. Nah, kemudian bagaimana cara untuk melestarikan nilai-nilainya itu kita buat kebersamaan, buat bersama dalam bentuk keyakinan kelas sebagai bentuk konsensus. Dan bagaimana cara melestarikannya? Kita gunakan restitusi. Ada 3 sintak dalam restitusi tadi, ya bagaimana kita intinya menjaga nilai-nilai universalitas, keyakinan kelas itu dalam kelestarian, ya, supaya anak itu yakin dan juga mereka menjalankan keyakinan itu, karena pada dasar manusia itu adalah ada pada posisi yang baik. Manusia semuanya baik, cuma kadang-kadang posisi kebutuhan seperti itu yang menyebabkan manusia itu berubah, ya, condong kepada hal yang tidak baik. Itu sedikit mungkin yang saya underlining Bu Leni. Mungkin untuk mengelaborasi kita akan buka sesi tanya jawab. Boleh? Oke. Kalau waktunya satu aja mungkin. Oke. Ya, karena waktu. Baik Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya mengenai. Oke, silakan Pak Rais. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu atas pemaparannya, sangat sangat membuka cakrawala bagi kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Tapi harus kita sepakati bersama bahwasannya ini adalah ide yang harus kita bumikan, gitu ya Bu ya. Nah, ketika berbicara dari sudut pandang teoritis, saya yakin setiap teori atau setiap pendekatan itu bagus, tergantung sudut pandang mana kita menilainya. Cuman berbicara membumikan ide atau mengaktualisasikan ide yang kita bagus ini tidak bisa lepas dari yang namanya kebijakan Bu. Nah, yang saya perhatikan khususnya untuk di sekolah kita, ya, karena bagaimanapun juga ide ini bagusnya diterapkan untuk di sekolah kita. Ya, tidak bisa dari tidak bisa lepas dari yang namanya kebijakan. Nah, dalam hal ini yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kebijakan kita itu dalam mengaktualisasikan ide itu harus sama dari atas sampai bawahnya. Supaya apa? Supaya di bawah itu tidak berbenturan. Contoh, kalau kita menggunakan pendekatan budaya positif yang tadi Ibu jelaskan, maka ada beberapa kegiatan di sekolah yang berbentuk dengan pendekatan itu. Maka hasilnya, outputnya, siswa akan bingung. Di satu sisi kita menggunakan pendekatan A, di sisi lain itu juga kebijakan sekolah menggunakan pendekatan B. Gitu. Contoh misalkan, contoh nyatanya adalah kesemaptaan Bu. Kalau menggunakan pendekatan yang tadi Ibu jelaskan itu sangat bertolak belakang, gitu. Artinya di sekolah kita untuk mengaktualisasikan kita menggunakan ide yang mana? Menggunakan pendekatan budaya positif seperti yang tadi Ibu jelaskan, supaya dari A sampai Z dari seluruh sivitas akademika menggunakan pendekatan itu, sehingga satu kesatuan kita atau satu langkah kita selaras gitu dalam menjalankan tujuan atau misi pendidikan kita menggunakan pendekatan itu supaya tidak berbenturan di jalan. Berarti artinya yang ingin saya sampaikan lebih ke arah kebijakan supaya apa? Ya, tidak hanya sebatas dalam retorika gitu. Jadi di realitas saja pun sama menggunakan pendekatan yang sama seperti. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Rais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rais. Gimana, satu lagi atau
Kita tampung dulu, harus satu-satu. Silakan Bu dijawab. Oke, baik Pak Rais, terima kasih untuk pertanyaannya. Karena memang ya di kita itu ya kebijakan kita itu dicontohkan saja. Kita memang di SMK ya Pak ya, ada budaya positif, ada budaya industri Pak, seperti itu. Dan kita pun ada budaya positif dengan ada budaya yang memang kita di landasannya itu dengan kedisiplinan yang begitu ketat ya, seperti kesempatan. Nah, penyampaiannya gitu ya, untuk implementasi tadi mungkin ya, implementasinya, penyampaiannya ke siswa itu kembali lagi ke kita sebagai guru pendidik di sini ya, kekompakannya dulu di sini, karena jangan sampai yang kita sampaikan ke anak tadi kata Pak Rais sampai berbenturan ya, berdampak. Kita sepakati dulu ya budaya mana yang akan kita selaraskan. Insya Allah semuanya ini menuju ke arah yang lebih baik ya, dari kedisiplinannya iya, budaya industrinya iya, disiplin positifnya iya gitu ya. Kita sepakati dulu dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti yang tadi sampaikan Pak Dede, ini harus bisa seperti layaknya bola salju. Mungkin dalam kegiatan segini semua sudah tersosialisasikan ke guru, kita sepakati bersama langkah mana yang akan kita lakukan dengan warga di sini gitu, yang mana yang harus kita implementasikan bersama, beriringan sama-sama budaya positif ini, atau kita mau melangkahnya itu hanya dengan satu langkah dengan kedisiplinan yang ketat gitu, seperti itu. Nah, ini dibutuhkan benar-benar kekompakan dari semuanya, dari stakeholder, dari semua pengajar yang ada di SMK 2 ya. Karena ini memang butuh kolaborasi semuanya. Anak kita mau dibawa kemana itu kita tidak bisa langkah sendirian. Kami pun di sini ya sebagai istilahnya dari calon guru penggerak tetap butuh kolaborasi dari Bapak Ibu. Salah satunya ini kita berkolaborasi untuk mengimbaskan budaya positif. Jadi kita kembali lagi, kalau penerapan langsung oleh kita pasti akan capek Pak. Tapi kalau misalkan kolaborasi semuanya, semua terlibat, kita sepakati ya, dari unsur pimpinan semuanya kita sepakati, ini mau dibawa kemana, budaya mana yang akan kita lakukan, insya Allah akan terjadi perubahan seperti itu. Mungkin seperti itu. Baik, ada tanggapan Pak Rais? Mungkin ada tanggapan atau ada tambahan dari Bapak Dede sebagai Wakasek Mem ya, Pak. Ada atau menambahkan? Ada lagi yang mau disampaikan? Berarti intinya sama seperti yang saya sampaikan tadi, kita berkolaborasi Bapak, seperti itu ya. Itu penekanannya di sana. Oke, terima kasih. Maka lanjut Pak Rudi. Bapak Ibu, saya rasa untuk sesi tanya jawab cukup. Mungkin sebelum kita closing, Bu Leni ada yang sampaikan sebagai review atau underlining dari awal sampai akhir dari paparan mengenai budaya ini. Dipersilakan. Oke. Mungkin yang pertama, yang tadi ini saja. Saya memaparkan semuanya. Intinya adalah apa yang saya sampaikan ini, kita harus bisa berkolaborasi gitu ya, berkolaborasi sebagai agen perubahan untuk ke arah yang lebih baik. Dengan menerapkan budaya positif. Baik, terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kegiatan ini menjadi membuka mind blower bagi kita semua, membuka cakrawala berpikir kita semua untuk lebih mengedepankan tadi ya, kebermaknaan apa yang kita lakukan untuk membangun karakter anak itu, membangun entitas lembaga ini berdasarkan motivasi intrinsik, berdasarkan kesadaran, dan bagaimana menjalankannya dengan pendekatan humanistik, di mana hal itu akan secara keseluruhan, secara agregat akan menciptakan suatu budaya yang positif, budaya yang mengembangkan, budaya yang memberdayakan, sehingga terbentuklah mentalitas anak yang betul-betul merdeka tapi bertanggung jawab, tahu dengan apa konsekuensi, tahu dengan apa yang betul, yang benar, dan bagaimana mereka melakukannya. Yang diharapkan tidak terjadi hipokrit di dalam kepribadian anak, karena ada perbedaan, gap antara apa yang dilakukan dengan apa yang realita.
ya, realita dan apa yang diucapkan. Itu butuh kebersamaan kita dalam membangun mindset itu sendiri. Di dalam kenyataannya pasti semua diawali dengan hal yang terdekat, yang terkontrol, yang kita pahami dan yang ada di sekitar kita. Maka kedepannya akan disebut dengan lingkaran pengaruh. Lingkaran pengaruh itu kita saling berinteraksi. Awalnya kita tervibrasi, termotivasi, terjadi kesamaan frekuensi, resonansi antar orang-orang yang sama punya pandangan, maka terjadi suatu gerakan. Gerakan yang kecil di lingkungan terkecil berubah menjadi gerakan yang lebih besar di komunitas, dan terjadilah gerakan yang bersama untuk mengembangkan budaya positif ini dalam rangka memerdekakan manusia, menjadikan murid sebagai subjek dalam pendidikan dan menjadikan pendidikan ini berpusat kepada kepentingan murid. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf saya atas nama moderator jika dalam penyampaian dan penyajiannya ada kekurangan ya, dan kesalahan. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu semua. Selanjutnya kita sesi foto. SMK hebat, CGP SMK Negeri Tasikmalaya berubah. Pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar? Baik. Oke, baik. Itu yang diharapkan ya. Nah, kali ini ya, pagi ini kita seperti biasa melakukan kegiatan pekan wali kelas ya. Nah, di sini di pekan wali kelas ini ibu akan menyampaikan, kemudian kita membuat kesepakatan tentang keyakinan kelas kita di kelas kita. Kelas berapa ini? Akan ibu ajak kalian untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Tapi kita pisahkan, kita pindahkan sebagai keyakinan kita bahwa ini harus disediakan. Ya, misalkan keyakinan kalian itu tidak boleh nyontek, berarti harus dalam kalimat positifnya harus apa? Jujur. Nah, seperti itu ya gambarannya. Sekarang sama ibu kalian akan diajak untuk mengisinya. Kalian isi peraturan di kelas yang harus kalian lakukan. Misalkan tidak boleh terlambat, tidak boleh makan di kelas. Oke, nanti di sana. Ya. Nah, nanti ya peraturan kita baca semuanya. Kalau selesai ya kita masuk ke peraturan itu, kita lakukan sebagai keyakinan di kelas kita bahwa itu harus gitu ya. Oke, baik, kembalikan ya.
Pejamkanlah matamu, saatnya meraih mimpi. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Iya, kalian sampaikan sama merawat kebersihan kelas, saling menghormati, menyayangi, rajin, taat aturan, saling menghargai. Oke. Kita bernafas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila. Keyakinan kelas kita kembalikan ada 1, 2, 3, 4. Yang paling banyak ya, di kelas di sini adalah saling menghargai. Ya. Dari mulai jangan mengambil hak milik orang lain, toleransi, dan dibutuhkan keyakinan kelas kalian adalah saling menghargai. 1. Kedua, disiplin dalam aturan kesadaran. Tapi kesadaran untuk aturan ya. Berarti kedua, disiplin. 3. Jaga merawat kebersihan, bersih, rapi, buang sampah pada tempatnya, jaga kebersihan. Berarti kalian membutuhkan keyakinan kelas kita adalah selalu menjaga kebersihan. Terakhir, jangan malas, kerja tanggung jawab. Leader, just together, sama lagi. Nah, berarti jangan malas, itu berarti harus rajin. Tidak, nanti akan motivasinya kalian. Kalian yang nulis ya, kalian yang nulis, kalian yang nulis. Tapi keyakinan kelas ini akan ibu tempel di kelas kalian. Ya, jadi kalau misalkan ada hal yang tidak enak, kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas kalian. Ya kan? Ya. Bisa? Oke, baik. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan nanti per orang bergiliran ke depan untuk menulis bahwa keyakinan kelas yang kita buat adalah saya setuju untuk semuanya di kelas ini sejumlah 30 orang. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Oke, baik anak-anakku, setelah kalian menyelesaikan ini ya, hasil keyakinan kelas ya, berarti kalian setuju ya. Ya, berarti apa? Yang pertama, dia menghargai teman di dalam kelasnya. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, jaga kebersihan. Oke, baik. Kita sudah dapat keyakinan kelas yang harus kita harus kalian yakini. Oke, baik. Untuk kegiatan hari ini, pekan baru kelas ini, ya kita sudah kesepakatan kelas. Kita berusaha ya coba ini kegiatan ini kita lakukan. Ya, saling mengingatkan. Kalau ada yang seperti itu, kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Oke, baik. Hari ini Ibu cukupkan sekian dengan kegiatan kelas hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, sekian. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Fitriani dari kelas 11 Distrik 1. Nama saya Raihan dari kelas 11 Distrik 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermira Ginanti dari kelas 11 Desa 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Soderivin dari kelas 11 Desa 1. Untuk Indonesia. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat senang. Perasaan saya membuat keyakinan kelas dengan senang. Perasaan saya setelah melakukan keyakinan kelas sangat happy. Perasaan saya setelah melakukan kegiatan keyakinan kelas itu sangat senang. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Keyakinan kelas bagi saya sangat penting. Karena keyakinan kelas sangat penting. Terus karena keyakinan kelas juga sangat penting bagi saya. Dikarenakan keyakinan kelas sangat penting. Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang. Karena kita akan saling disiplin. Untuk kebersihan kelas. Karena kita akan saling rajin ketika di kelas. Ya, bisa menumbuhkan rasa saling menghargai dari para siswa. Itu